Dan Anda bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang pakai J. Dan apabila Anda memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA tersebut, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar dan akan kita langsung masukkan ke dalam WA grup tersebut. Kenapa? Karena di dalam WA grup tersebut nanti materi Pak Halim juga akan di-share di WA grup dan ada beberapa informasi lainnya. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa ya, setiap hari Senin pagi kita mengawali minggu kita dan hari kita bersama seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Ciang. Bapak Halim Ciang adalah co-founder of The Institute Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi semuanya sahabat pembelajar. Kabar saya syukurlah baik, semoga semua dalam keadaan yang baik juga. Senang akhirnya bisa ketemu lagi setelah sekian lama ya. Oke. Terima kasih Pak Halim sudah meluangkan waktu untuk Indonesia Belajar, dan sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini sangat menarik ya, yaitu memperbaiki postur yang bungkuk. Nah, jadi bagi sahabat pembelajar mungkin yang memang postur tubuhnya bungkuk, itu bisa sekali untuk memperhatikan seminar kita hari ini, karena hari ini kita akan bahas bersama-sama tema tersebut ya. Dan memang ada beberapa faktor penyebab postur yang bungkuk. Semua faktor tersebut itu ada proposal dan juga solusinya. Tentunya akan dibahas hari ini bersama-sama dengan Pak Halim dan juga sahabat pembelajar. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas bersama. Kita akan kupas satu persatu, dan apabila Anda ingin langsung berbicara dengan Coach Halim, Anda juga boleh untuk melakukan raise hand di Zoom meeting ini. Nanti saya akan persilahkan Anda untuk langsung berbicara dengan Coach Halim. Oke, sahabat pembelajar dan juga Pak Halim, kita tanpa berlama-lama lagi, bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai memperbaiki postur yang bungkuk? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar. Saya izin untuk share screen dulu seperti biasa. Semoga sudah terlihat dengan baik. Sudah Bu Jessica? Oke. Sudah. Ya, thank you. Ya. Sebelum saya mulai, saya mau sedikit ini dulu. Kalau misalnya sahabat pembelajar melihat background saya hari ini berbeda, karena saya hari ini ada di tempat sahabat saya, Pak Ervinson di binaraga.net. Nah, beliau ini juga sangat berperan nih dalam membantu untuk production house di channel YouTube saya, dan termasuk juga bahkan bersedia nih saya ganggu untuk menjadi tempat numpang Zoom Indonesia Belajar. Karena ada pengumuman tadinya, apartemen saya bakal mati lampu. Ada maintenance, jadi mau nggak mau, pas lagi hari Senin jam 10 dimulai mati lampunya. Jadi saya nggak mau take chances, saya akhirnya ke sini. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman mau ke binaraga.net, di sana, baik di marketplace maupun ke website-nya, ya banyak sekali item-item suplemen buat teman-teman lihat atau beli ya, atau bahkan juga peralatan-peralatan fitnessnya juga bagus-bagus yang untuk ditambahkan di rumah gitu. Nah, sekarang saya langsung nih kita memperbaiki postur yang bungkuk. Nah, di sini juga banyak sekali saya melihat bahwa sebenarnya klien saya sih menanyakan bahkan pada saya, bagaimana sih anak saya itu kayaknya anak kita sekarang ya, zaman sekarang ini bungkuk-bungkuk gitu. Apa sih sebenarnya penyebabnya gitu. Nah, saya mencoba meneliti dan merangkum ya. Jadi sebagian dari item yang atau faktor yang tadi disampaikan di narasi dari seminar ini lebih berfokus kepada apa yang sebenarnya pengamatan pribadi saya saja ya. Jadi mungkin masih sangat basic, bukan sesuatu yang sangat kompleks. Kita lanjut. Misalnya nah ini
penyebab umum tubuh yang bungkuk postur ya. Salah satu adalah peningkatan kadar lemak tubuh. Kita melihat di sini bahwa ternyata seseorang karena penambahan lemak di tubuh, central obesity terutama pada di area perut menyebabkan spine-nya tertarik ke depan dan menimbulkan yang namanya kyphosis lordosis ya. Terjadinya banyak sekali perubahan, terdorong spine di bagian lumbarnya ke depan sehingga pelviknya juga rolling ke depan ya, dan akhirnya terjadinya kekurangan atau penurunan tinggi badan gitu ya. Solusinya apa nih kalau kita mau lihat? Ke ini dulu. Nah, solusinya adalah tentu menurunkan lemak tubuh dan jangan buat penumpukan baru seperti yang saya sampaikan juga di YouTube channel saya. Beberapa hal pasti semua juga udah tahu. Perbaiki pola makan. Perbaiki pola makan di mananya 4 elemen diet ya, sumber, penyajian, jadwal dan frekuensi dan juga jumlah ya. Kalau sumber berarti apa? Kita bicara tentang makan makanan alami, kedepankan protein dan serat dan sayuran, ya lauk dan sayuran. Kemudian lauk dan sayurannya itu diapain? Penyajian sekarang. Jangan digoreng, jangan ditambahkan minyak, margarin, tepung-tepung yang sebenarnya menambah kalori tapi tidak menambah tidak menambah nutrisi atau gizi ke dalam tubuh, ya. Kemudian penyajian juga melibatkan makanan yang perlu enak. Jadi bagaimana caranya? Berarti kita bicara tentang penambahan bumbu-bumbu alami gitu ya, seperti rempah-rempah, herbs and spices yang sebenarnya Indonesia sangat kaya. Jadi nggak ada masalah kita untuk sebenarnya mendapatkan makanan diet yang enak gitu ya. Setiap makanan favorit kita, baik itu rendang sampai ke ayam kuning, sampai ke misalnya apalagi empal ya, ke bahkan gulai, semuanya itu bisa kita buat versi dietnya gitu. Kemudian jadwal dan frekuensi, kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang mungkin timing makan. Berapa jam kita makan, di dalam jam makan itu kita makan berapa kali gitu ya. Nah, sekarang yang memang sedang populer, cukup murah, sangat terjangkau, sangat mudah dilakukan, ya sangat murah juga adalah, dan memiliki hasil yang bagus ya, dalam arti mendapatkan support atau pembuktian ilmiah juga, yaitu intermittent fasting misalnya ya. Kemudian jumlahnya seperti apa? Nah, justru dengan jumlah makan yang lebih jam makan yang lebih pendek, karena kita intermittent fasting berarti puasa panjang, jam makan jendela makannya pendek, berarti seleksi makanannya masih bagus dan jumlahnya juga bisa menjadi lebih tepat. Jumlahnya akan sangat didukung oleh si intermittent fasting ini, bukan hanya dari jam makan yang pendek, tapi ternyata ada penyesuaian di ukuran lambung kita gitu, karena ternyata puasa yang panjang ini tampaknya berdampak pada tubuh mendapat kesempatan untuk mengecilkan lambung dan menyesuaikan diri dengan kondisi puasa, sehingga waktu makan kita jadi lambungnya udah kecil, sensor kenyangnya cepat muncul, sehingga kita gampang kenyang gitu. Jadi akan sangat membantu apabila kita misalnya menjalankan semuanya, dan jumlahnya tentu tadi sudah dibantu dengan yang namanya pengecilan lambung. Berarti kita jadi harus selektif nih. Kalau saya gampang kenyang dan di jam makan yang pendek, saya berarti harus memilih makanan yang sehat gitu ya. Jadi jangan udah jatahnya sedikit, jatah lambungnya kecil karena cepat kenyang, kemudian kita waktu jam makannya juga sudah diperpendek atau dipersingkat, kitanya malah makan yang sembarangan gitu. Akhirnya malah counterproduktif ya untuk kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah lakukan latihan beban gitu. Kita tahu semua bahwa melakukan latihan beban ternyata meningkatkan metabolisme tubuh, baik pasca olahraganya maupun hasilnya sendiri, yaitu peningkatan otot yang membantu waktu istirahat membakar lebih tinggi. Jadi pembakaran lebih tinggi saat istirahatnya itu double.
yaitu di saat pasca olahraga dan di saat hasilnya pasca olahraga itu adalah otot yang meningkat. Otot meningkat itu adalah seperti mesin pembakaran kalori yang juga ternyata semakin tinggi komposisi otot, semakin tinggi juga pembakarannya. Kemudian kita kuatkan juga semua bagian tubuh secara seimbang, ya. Lakukan secara perlahan dan progresif juga dengan senang hati, ya. Nah, ini yang saya belum tulis tuh di sana. Dan tidur yang seimbang antara kualitas dan kuantitas. Nah, ini solusi pertama untuk mengatasi postur yang memburuk, gitu. Nah, kalau memang kita sudah menjalankan ini tapi posturnya masih jelek, apa dong kira-kira ininya? Nah, mungkin penyebabnya yang kedua adalah kebiasaan postural. Nah, seperti yang sahabat pembelajar lihat nih di sini, duduk di depan komputer ya dalam waktu yang cukup lama dengan postur yang ternyata tanpa kita sadari karena kerja kita akhirnya fokus pada kerjaan, postur noise di luar jadi kita lupa gitu ya, dan akhirnya postur buruk yang terjadi, baik itu duduk di sofa atau mungkin sedang menggunakan HP zaman sekarang ya. Nah, kebiasaan postural ini solusinya apa? Kita solusinya itu ya mau nggak mau ya. Kalau misalnya masalahnya bisa jadi ada di tidur juga, jadi kita bisa perbaiki perangkat tidur kita, terutama matras. Ya, kadang matras yang sudah terlalu lama dipakai tanpa kita sadari ternyata sudah menimbulkan pelengkungan ya atau jeglok ke dalam bahasa Jakartanya mungkin ya, sehingga membuat spine kita, tulang belakang kita terkondisikan bahkan untuk beberapa jam selama tidur itu dalam kondisi yang membungkuk. Ya, akhirnya waktu bangun juga seperti itu. Awareness juga untuk selalu memulai dengan postur duduk yang baik ya. Nah, coba perhatikan nih waktu lagi mengikuti seminar ini aja posturnya lagi kayak apa nih. Ya, jangan-jangan lagi pada bungkuk karena mungkin juga kadang karena ini berhubungan juga mungkin dengan misalnya kualitas pandangan kita ya, cara kita entah itu mata minus atau mata plus ya, bisa juga membuat kita akhirnya mau menyimak dengan lebih dekat dan kita lupa untuk menarik balik gitu karena kebiasaan kita membaca yang terlalu lama sehingga kita perlu melihat secara dekat gitu. Bahkan mungkin yang plus malah yang akhirnya bisa yang akhirnya teringat untuk membusung ya, karena bisa menjauhkan objek atau bahkan memundurkan badan juga, akhirnya malah posturnya jadi bagus gara-gara punya mata plus. Tapi bukan berarti itu menjadi solusi di sini ya, tidak saya sarankan untuk sengaja bagaimana caranya biar matanya plus gitu, pasti nggak bisa gitu ya. Maksudnya nggak bisa saya tampilkan atau bahkan nggak bisa saya jadikan rekomendasi. Perbaiki postur begitu tersadar. Terkadang kita tersadar dan tidak koreksi ya, berarti mungkin sekarang sudah mulai ada reminder-nya gitu. Bahkan kalau nggak salah sekarang juga sudah ada alatnya untuk mengingatkan kita gitu ya. Bahkan ada alat bantu misalnya seperti brace, mungkin hanya sesuatu yang ceritanya menyampul tubuh bagian atas kita, terutama bagian punggung dan bahu, membuat kita tersadar, oh ya ada alat ini, akhirnya diperbaiki terus. Nah, ini akhirnya membantu kita juga untuk memiliki kebiasaan itu. Dan bahkan ya terakhirnya adalah menempatkan misalnya HP secara lebih fix. Dalam hal ini misalnya ada peralatan-peralatan tertentu yang kita taruh ya, yang membuat kita tidak harus mengadjust dengan tangan gitu. Jadi dengan pandangan yang tepat, jadi tidak perlu, dan jarak yang selalu konsisten baik kita maju dan mundur, membuat kita akhirnya lebih mungkin menikmati memandang objek HP itu dengan posisi yang lebih bagus. Nah, kemudian yang ini nih, nah otot punggung yang lebih lebih lemah sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa ini nggak terlihat ya, mungkin terlalu besar share screen-nya. Semoga terlihat, tapi ini adalah otot punggung yang lebih lemah. Nanti saya bagikan PDF-nya di grup, jadi sahabat pembelajar bisa melihat lagi. Nah, gambar di kiri ini akan saya perbesar seperti ini. Ya, kita bisa melihat bahwa dari kiri ke kanan, ya upper back di bagian extensor ini yang saya lingkar
rata-rata menyatakan begitu ada postur membungkuk tahap pertama saja di flat back, sudah ada upper back extensor yang lemah sampai ke yang kyphosis lordosis ini gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata dengan masalah bungkuk ini berhubungan banget dengan mungkin kuatnya otot tubuh bagian depan, karena kita lebih sering kalau misalnya olahraga di rumah atau di gym ya, yang dilatih adalah banyaknya mungkin bagian dada, sehingga baik itu dengan push up, dengan misalnya mesin, dengan bench press dan lain sebagainya, bahu, dada akhirnya menguat. Karena kekuatan ini kadang kita merasa tight juga karena pegel, akhirnya kita membentuk postur yang seolah-olah melengkung ke depan gitu, melengkung ke belakang karena tightness itu, dan akhirnya upper back yang harus mengalah untuk merilis gitu, sehingga dia tidak bisa menarik balik. Dan ini yang biasanya terjadi. Dan saya mengidentifikasi ada solusi-solusi yang kira-kira berdasarkan anatomicalnya where the problem is. Kita bicara tentang upper back juga di sini ya. Yang pertama adalah bagian ini yang saya beri kotak merah gitu ya. Ini adalah bagian trapezius dan juga bagian yang namanya rhomboid minor muscle ya. Nah, kalau sahabat pembelajar lihat di sini bahwa sebenarnya ini adalah bagian yang seringkali lemah, yang terutama dan dekat juga dengan dada. Kalau kita pikirkan ini adalah bagian punggung, di depannya itu, di baliknya pasti adalah otot dada. Dan kita melihat bahwa misalnya di yang kiri adalah layer atas, yang kanan adalah layer yang lebih dalam. Yang layer yang lebih dalam ini berhubungan sampai ke leher juga. Ada yang namanya levator scapular muscle. Gitu. Bayangkan kalau misalnya kita membawa ke depan, levator scapular muscle-nya berada dalam posisi stretch yang berlebih dan lama. Dan kita mengetahui bahwa stretching yang terlalu lama menyebabkan kelemahan otot. Gitu. Nah, kalau kita sudah menyadari hal ini, apa yang perlu kita lakukan? Gerakan spesifiknya ada di sebelah kanan. Nah, gerakan kanan ini yang di atas langsung melatih bagian rhomboid tadi, dan juga yang di lapisan dalam yang di kanan, dan juga lapisan atas yang ada di kiri. Yaitu caranya dengan, ini saya klik, coba perhatikan di gambar atas. Nah, ya ada namanya arah panah, lengan lurus, kita saat membungkuk dengan postur biasa, kita tarikan ke belakang. Coba, kita dengan saat membungkuk, kita tarik ke belakang. Nah, ini yang bekerja adalah rhomboid minor muscle dan trapezius tengah. Ya, trapezius muscle gitu. Nanti bisa kalau diulang lagi video ini waktu sudah diupload di YouTube sambil melihat ke PDF yang saya sharingkan nanti ya. Terus yang kedua adalah misalnya melakukan gerakan yang di bawah yang namanya scapular retraction. Sama sebenarnya, tapi ini adalah alternatif apabila nggak ada alat seperti yang ada di atas. Kalau di gym ya bisa dengan 2 lengan, 2 tangan langsung. Nah, 2 sekaligus. Jadi tidak harus 1 seperti di gambar, tapi kita lakukan 2. Sementara yang di rumah kita bisa dengan scapular retraction dengan membawa lebih lebar lagi menggunakan karet ya, yang namanya atau resistance band. Jadi ini bisa kita sahabat pembelajar lakukan sebagai upaya untuk memperkuat otot-otot di bagian yang diberi square merah ini supaya mengimbangi kekuatan otot depan. Sehingga akhirnya ada upaya untuk menarik balik daripada kita tight terus di sini. Siapa tahu dengan kita latih dan kita agak tight di punggung akan menarik dan membuka dada kita kembali menjadi postur yang lebih baik ya, bungkuknya berkurang. Yang kedua, nah di sini ya ada juga sampai ke otot serratus di sini gerakannya ya. Ini juga bisa dilakukan di rumah dengan membeli misalnya di slider gitu. Saya nggak tahu apa di binaraga.net ada ya, tapi siapa tahu ada sehingga bisa dipesan juga. Tapi ini bukan pesan sponsor, saya hanya benar-benar bersyukur, berterima kasih telah dibantu fasilitasi banyak sekali dalam hal upaya saya untuk eksis sharing di berbagai platform.
dengan slider ini kita melatih bagian punggung kita, terutama yang ada di sebelah kanan. Ini gambar yang di kiri, tapi di kotak yang di kanan ya. Ada rhomboid minor juga, ya, kemudian rhomboid major, kemudian ada serratus anterior. Nah, ketiga otot ini dilatih juga, ya. Dan saya rasa to a certain degree tadi levator scapula juga pasti sangat mendapatkan kontribusi yang cukup bagus atau cukup banyak di sini, ya. Kembali lagi, ini adalah latihan yang sederhana dan kita lakukan dengan balance, ya. Rasakan balance antara kiri dan kanan, kita gesek seperti ini, sangat-sangat bagus sekali saya rasa untuk otot punggung bagian atas, terutama lapisan-lapisan otot punggung bagian dalam. Next-nya lagi adalah ini. Nah, ini adalah otot-otot yang di bawahnya tadi lagi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat punggung kita, tadi ada lapisan atas yang gambar-gambar di kiri, ya. Saya coba ke previous. Nah, ini juga udah cukup. Nah, kalau sahabat pembelajar melihat kursor saya, yang di kiri, gambar kiri ini, sebelah kirinya adalah lapisan paling besar, ya, atau paling atas. Yang sebelah kanan yang ada square ini adalah lapisan yang kedua, dan lapisan di dalamnya adalah ini. Iya, dan otot-otot ini juga yang sebenarnya membuat kita terbungkuk, kan dia juga ikut mengalah gitu. Dan untuk bisa ditegakkan berarti otot-otot ini harus memiliki kekuatan untuk membawa tubuh kita menjadi fully erected, ya. Salah satu cara kalau di gym adalah dengan gambar kanan atas, sahabat pembelajar bisa melihat, ya. Jadi bukan tentang bagaimana kita, kalau misalnya gambarnya seperti ini, ya. Nah, bukan tentang bagaimana pada pinggul kita melentingkan tubuh kita semua maju mundur, tapi ini membungkuk ke depan dan arch, membungkuk dan arch. Jadi bagian perutnya, di bagian perut tidak terjadi maju, yang ada hanya ini. Jadi bisa dibayangkan kalau saya menaruh tongkat di sini, di depan perut atau di depan pusar, saya tidak mendorong tongkatnya, tapi saya go over tongkatnya, dan saya arch lagi ke sini. Nah, itulah adalah gerakan yang terbentuk dari kontraksi otot-otot yang ada di square ini, gitu. Apabila nggak ada alatnya ini dan mau melakukan di rumah, bisa menggunakan contoh gambar yang ada di tengah, ya, di pria yang berbaju hitam ini, ya, baju dan celana hitam. Dia hanya cukup bersandar di tembok pinggulnya dan melakukan gerakan yang serupa, gitu. Nah, ini dua alternatif gerak yang sahabat pembelajar bisa lakukan juga untuk melatih semua bagian otot. Jadi bahkan kita sudah membahas tentang memperkuat otot di 3 lapisan untuk mencoba memperbaiki postur kita dari bungkuk menjadi lebih tegak, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Berusaha dengan hard work. Apabila arahnya keliru, maka ibarat melesatkan panah dengan busur yang kuat, tetapi tidak pada sasaran yang tepat. Berusaha dengan smart work, memberikan arah yang tepat. Smart work juga butuh busur yang kuat. Banyak dari keluhan yang kita keluhkan tentang tubuh kita sebenarnya bisa diperbaiki selama kita mau kombinasikan smart work dan hard work. Semoga bermanfaat adanya. Saya tidak akan mengklaim bahwa, oh, nanti setelah melakukan semua ini akan menjadi busung ya, tegap ya, posturnya bagus ya. Kita coba aja lakukan dulu. Ya, nggak ada salahnya, karena melalui analisis yang saya miliki, pengetahuan yang saya kumpulkan, so far sepertinya kalau dilakukan pasti akan berdampak, gitu. Kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya di beberapa contoh yang tanda kutip cukup ekstrim adalah ternyata seperti sosok seorang Aderai, gitu, di mana beliau bisa bench press sampai waktu itu saya kalau tidak salah sampai 200 kilo, gitu. Bisa bench press sampai 200 kilo, otot dada dan bahunya pasti kuat banget dan pasti akan menarik sekali ke depan. Tetapi beliau memiliki postur yang bagus karena apa? Ternyata latihan punggungnya di 3 lapisan itu juga sangat intens dan sangat kuat, sehingga memungkinkan beliau untuk memiliki postur yang tegap, gitu ya. Jadi
selama kita tidak membiarkan terlalu lama sampai terjadi kyphosis yang mau tidak mau akhirnya membutuhkan physical therapy, berarti kita harus ke spesialis kalau sudah keburu seperti itu, gitu. Jadi saya bikin disclaimer dulu di sini, ya, bahwa lakukanlah sebelum terlambat juga. Nanti kalau sudah terlambat, posturnya sudah memburuk, menahun dan kronis, mau tidak mau malah harus ke spesialis, gitu ya. Dan spesialis ada memang untuk itu, gitu. Entah itu physical therapist, entah itu chiropractor, ya, terserah ya, bisa mencoba untuk mencari informasi lain apabila memang sudah ada di kondisi yang lebih kronis lagi. Mumpung belum terlalu kronis, di sini adalah ranah saya bicara lebih kepada mungkin remedial sedikit, ya, natural remedy, dan juga mencegah, ya, lebih baik daripada mengobati. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga berkenan adanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyimak. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Thank you. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali tema kita hari ini dan juga seminar materi kita hari ini ya. Semoga membantu para sahabat pembelajar dan sahabat pembelajar. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya akan ingatkan lagi kepada sahabat pembelajar boleh untuk melakukan follow dan juga subscribe di YouTube channelnya Pak Halim. Nanti akan di-share juga, dan juga jangan lupa juga subscribe di YouTube channelnya Indonesia Belajar. Jadi untuk hari ini juga nanti kita akan edit terlebih dahulu videonya, nanti kita akan langsung masukin ke dalam Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar bisa reka ulang di YouTube kita. Dan sahabat pembelajar, bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh sekali untuk masuk ke dalam grup WA dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar di dalam kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan karena materinya nanti akan di-share di sana. Dan apabila ingin bertanya kepada Pak Halim juga bisa di WA grup tersebut ya. Oke. Sahabat pembelajar, mungkin kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung saja pertanyaan di kolom komentar ataupun boleh melakukan raise hand untuk langsung berbicara dengan Pak Halim ya. Oke, Pak Halim, mungkin saya ada pertanyaan sedikit ya. Nah, Pak Halim tadi kan sempat disampaikan bahwa itu banyak sekali penyebab-penyebabnya kenapa kita dapat bungkuk ya Pak Halim ya. Nah, menurut Pak Halim, apakah berarti usia muda pun juga rentan akan terjadinya kebungkukan ini? Dan apakah ada perbedaan antara wanita misalkan lebih rentan untuk bungkuk ataupun pria yang lebih bungkuk seperti itu? Oke, baik Bu Jessica, thank you. Kalau saya rasa mungkin di usia muda sekarang ini lebih prevalent ya, karena hanya di angkatan sekarang lah ada yang namanya konsumsi HP yang demikian banyak gitu ya. Saya rasa mungkin kalau sehari itu melihat layar HP itu, saya rasa rata-rata sekarang orang Indonesia mungkin lebih dari 3 jam, 4 jam sehari gitu ya. Dan itu kita berbicara tentang mungkin setidaknya 100 juta orang di Indonesia seperti itu gitu. Jadi prevalensinya mungkin akan lebih tinggi karena pengguna HP kalau kita bilang dari 100 juta orang itu mungkin lebih banyak anak muda juga daripada yang sudah berumur gitu. Biasa yang lebih berumur itu biasa lebih bijak juga. Ya udah HP-nya ditaruh, melakukan aktivitas kerja dan lain sebagainya, baru di pick up lagi HP-nya. Jadi saya rasa juga di usia yang lebih tinggi, konsumsi HP-nya atau berada di depan HP itu jauh lebih sedikit daripada anak mudanya gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu faktor. Mereka mungkin lebih seolah-olah mungkin ya, sekarang kayaknya generasinya juga bertambah tinggi nih orang-orangnya, anak-anaknya. Bisa jadi mereka juga merasa untuk melihat teman-temannya atau bahkan untuk melihat orang tuanya atau mereka yang lebih tua, mereka diminta untuk lebih bungkuk juga. Nah, saya rasa mungkin di sana beberapa faktornya. Kalau untuk wanita, lebih kepada mungkin waktu mereka grow up, ada juga yang melibatkan misalnya pertumbuhan di area dada ya, dengan adanya breast growth gitu. Dengan growth di darah breast itu mungkin ada rasa malu juga sehingga lebih cenderung mau membungkuk seolah-olah menyembunyikan
tonjolan yang semakin maju ke depan gitu. Nah, saya rasa mungkin beberapa hal itu yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya kebungkukan ya karena ya semua faktor itulah kira-kira. Semoga terjawab, Bu. Dan terima kasih Pak Halim. Ya, dan memang secara umum olahraga di rumah itu kita lebih banyak melatih otot-otot depan. Kalau kita perhatikan Ibu, misalnya push up, terus kita squats juga banyak otot paha. Kemudian kita plank. Planknya juga hanya banyak menggunakan lengan dan bahu gitu. Ya sedikit mungkin di pinggang atau di pinggul kalau misalnya kita mengingat untuk berkontraksi di sana. Kemudian apalagi misalnya biceps. Banyak yang mau melakukan biceps daripada melakukan gerakan triceps. Berarti banyakkan otot-otot lengan, otot-otot bagian depan. Perut juga misalnya melakukan sit up atau crunches gitu ya. Itu juga adalah bagian depan. Kita jarang sekali memikirkan untuk mau melatih tubuh bagian belakang. Hamstring misalnya, betis misalnya, hamstring itu paha belakang, betis ya, atau bahkan pinggul, atau bahkan punggung. Mau latih di rumah seperti apa? Susah gitu kan, bahkan nggak kepikiran atau nggak tahu kira-kira masih bergerak seperti apa. Dengan pemikiran seperti itu, kemudian mungkin ada lagi yang bilang, ya udah kalau gitu ke gym, males ke gym. Nah gitu kan, kadang suka banyak alasan lagi. Bergabung tuh subset menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang memang menggunakan kegemukannya untuk tidak mau ke gym karena mengatakan nggak enak di situ, takut malu di situ tempat berkumpulnya orang-orang berbadan bagus gitu ya, sehingga akhirnya minder gitu untuk bergabung ke pusat kebugaran. Banyak faktor itu akhirnya perpetuate the problem gitu, melestarikan problem yang akhirnya tidak kunjung ada solusi gitu. Baik, terima kasih Pak Halim atas jawabannya, terjawab. Terima kasih. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Adelia Tio. Kalau otot core, apakah juga membantu postur, Pak Halim? Silahkan. Ya, saya rasa juga pasti membantu ya. Kalau tadi saya hanya membahas ke direct work-nya, core itu sebagai supporting muscle-nya. Karena bagaimanapun dengan core yang kuat, dia tidak akan mudah menyerah. Terutama misalnya kita bayangkan misalnya ini adalah bagian lumbar, ya, ini adalah torasiknya dan ini C-nya, ya CPL ya namanya ya. Kalau di spine kita, nah ini bayangkan ini adalah otot perut. Otot perut kita kalau misalnya kita mengalami kegemukan, lemak yang ada di depan tubuh kemudian akan membuat kita menjadi menarik spine ke depan. Nah, peranan otot core ini juga membantu untuk membuat kita menjadi lebih tegak gitu. Tetapi hati-hati gitu. Terkadang sebenarnya kalau perut yang misalnya terutama rectus abdominis, kontraksinya perut ini, perut rectus abdominis berkontraksi sebenarnya adalah fungsi dari spine, fungsinya adalah untuk membentuk spine flexion, fasih untuk membungkuk. Gitu. Jadi hati-hati di sini kalau kita mau bilang saya mau memperkuat perut saya, tapi karena memperkuat malah terakhirnya akan karena kita gampang mungkin merasa saya mau merasakan perut saya, akhirnya dikencangkan malah spine-nya lebih cenderung tambah bungkuk lagi gitu. Jadi harus hati-hati di sini, kita latih semuanya sebenarnya secara proporsional seimbang. Jadi saya tadi waktu mengatakan latih bagian punggung aja, itu karena selama ini otot-otot tersebut hampir nyaris tidak mendapat perhatian gitu sama sekali. Nah, sekarang kita berikan perhatian dengan alternatif gerakan-gerakan. Kalau belum bisa ke gym, ya di rumah dulu. Kalau sudah bisa ke gym, by all means ke gym, peralatannya lebih lengkap. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim. Ibu Adela, semoga terjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Halim. Banyak yang menyampaikan bahwa untuk supaya tidak terlalu bungkuk itu harus menghindari yang namanya sepatu hak dan juga tidur di alas yang sangat keras. Nah, mungkin Pak Halim apakah ada suggestion lebih baik daripada ini? Oh, sepatu hak menghindari. Bisa jadi. Iya. Sepatu hak biasanya justru malah membuat seseorang lebih melenting ke belakangnya.
Jadi saya rasa harusnya bukan menjadi masalah. Biasa berhubungan mungkin kalau sepatu hak menjadi tawa tinggi, akhirnya melihat orang harus menatap lebih rendah ke bawah. Itu yang mungkin yang membuat seseorang, itu yang mungkin membuat sepatu hak itu seolah-olah berkontribusi. Terus yang satunya lagi tadi tentang apa, Bu? Tidur di alas yang sangat keras, Pak. Oh iya, iya itu lebih kepada mungkin beberapa, memang matras yang baru adalah bukan memiliki kekerasan, yang memiliki integrity, surface integrity mungkin ya kalau istilah saya, yaitu waktu ditekan itu dia masih menjaga spine yang bagus gitu ya, di curvature yang tepat gitu. Jadi kalau keras malah saya rasa mungkin kurang nyaman juga, tapi bisa jadi menjadi salah satu solusi gitu ya, karena somehow kita punya pinggul, kita punya bagian thoracic area gitu ya, di bagian punggung atas yang memang agak melengkung dan bagian pinggul, sehingga di bagian pinggang kita memang akan ada rongga gitu. Kalau memang saya nggak tahu apa memang para dokter tulang belakang merekomendasikan untuk tidur di lantai gitu sebagai salah satu bagian dari terapi ya. Tapi siapa tahu ya, kita terbuka untuk semua masukan. Siap, terima kasih Pak Halim. Nah, ini sudah ada komentar nih dari Ibu Naomi. Sangat jelas, Coach. Tidak ada pertanyaan. Setuju. Memang generasi sekarang itu terlalu banyak fokus pada HP. Tapi saya juga termasuk bungkuk, Coach. Dulu karena minder. Dan fitness juga belajar percaya diri membantu saya untuk tegakin punggung. Walaupun kadang bungkuk juga kalau lupa. Akan saya coba, Coach, di rumah. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Naomi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Adela. Apakah latihan-latihan punggung tadi itu bisa juga untuk anak-anak, Coach? Oh ya, bisa dong. Bisa. Justru ini ide untuk melakukan, membahas topik ini datang dari klien yang sebenarnya minta anaknya untuk dilatih gitu. Jadi saya pikir kenapa enggak kita share di sini. Bisa untuk anak-anak. Mereka punya otot yang sama juga soalnya. Oke, baik Pak Halim. Ibu Adela, semoga terjawab. Apabila ada pertanyaan lagi, boleh langsung tulis saja pertanyaannya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, boleh kita masih punya sedikit waktu untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Apabila Anda ingin bertanya, boleh langsung tulis saja pertanyaan di dalam kolom chat ya. Sekali lagi saya akan ingatkan kepada sahabat pembelajar untuk bagi Anda yang belum masuk ke dalam WA Group, boleh sekali untuk masuk ke dalam WA Group dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar. Nanti kita akan langsung masukkan karena materi kita hari ini akan langsung di-share oleh Pak Halim di dalam grup. Oke. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Halim boleh melakukan sebuah closing statement dulu. Silakan Pak Halim. Ya, baik. Sederhana aja sebenarnya. Bersyukur ya sudah banyak yang menyimak ya, semoga bermanfaat adanya. Lebih kepada memang inilah manfaatnya memiliki otot ya, kemudian kita kuatkan. Jadi kalau kita kuatkan secara seimbang, kanan, kiri, depan, belakang, kita semua jadi memiliki satu unit kesatuan yang bagus. Pada saat yang sama, tadi latihan-latihan tadi ternyata juga sudah membantu meningkatkan sensitivitas insulin kita karena kita membakar energi glikogen yang ada di dalam otot, sehingga memungkinkan gula di dalam darah untuk diterima dengan baik ya di dalam otot lagi, karena gudang penyimpanan di otot itu bisa kita turunkan. Plus lagi nanti ternyata dengan meningkatnya kualitas atau komposisi otot di punggung, membuat kita metabolismenya juga lebih bagus dan mempermudah di pelangsingan. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya manfaatnya multiple ya, meskipun kita melakukan satu hal yang sama, seolah-olah iya ini kan untuk memperbaiki postur aja, nggak untuk melangsingkan. Jangan salah, bisa juga gitu. Ini yang namanya kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Melakukan satu hal yang sama, ternyata manfaatnya bisa berjejer antri untuk masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur bisa memiliki atau menjalankan penghidupan saya di bidang ini dan mengabarkan kepada banyak orang. Semoga semuanya sehat terus ya, dan bisa mengabarkan juga tentang hal ini ke teman-teman lainnya. Thank you semuanya.
Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali informasi dan juga arahannya ya untuk hari ini ya. Dan Pak Halim luar biasa, jangan lupa juga sahabat pembelajar untuk langsung subscribe di YouTube-nya Pak Halim. Dan bagi sahabat pembelajar saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-baiknya karena sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan jangan lupa juga minggu depan mungkin kita akan bertemu lagi dengan Pak Halim. Terima kasih sahabat pembelajar, saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Kita jumpa lagi di minggu depan. Salam sehat selalu. Terima kasih. Thank you.